Seorang istri sah diam-diam menjual rumah mewah yang dibayar dari hasil jerih payahnya sendiri. Setelah suami dan mertuanya ketahuan merayakan ulang tahun istri sirinya di Mekah, kini mereka pulang hanya untuk mendapati diri jadi gelandangan. Inilah kisah balas dendam paling elegan dan mematikan. Satu tangan menyuapi, tangan lain mencabut segalanya. Dari luar, hidupku tampak sempurna. Sebuah rumah mewah 3 lantai berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Pilar-pilar marmer tinggi, halaman luas dengan kolam renang, taman kecil yang rapi, dan mobil-mobil mahal terparkir di garasi. Semua itu sering membuat orang berdecak kagum. Banyak yang bilang aku wanita paling beruntung, cantik, sukses, dan menikah dengan pria tampan yang dari keluarga terpandang. Tapi, mereka hanya melihat kulit luarnya saja. Namaku Nadia Arista, usia 35, seorang direktur kreatif di perusahaan fashion yang aku bangun dari nol. Lahir dari keluarga sederhana, aku tumbuh dengan kerja keras dan tekad baja. Aku tidak pernah membayangkan akan menikah dengan pria dari kalangan atas seperti Raka Wijaya, pria yang dulu kurasa adalah belahan jiwaku, kini menjadi sosok asing yang tidur di ranjang yang sama tapi rasanya sejauh benua. Pernikahan kami sudah berjalan 6 tahun. Di awal-awal, semua terasa indah. Raka perhatian, sopan, dan membuatku merasa seolah aku pusat dunianya. Tapi perlahan, setelah kami menikah secara resmi dan aku pindah ke rumah keluarganya, semuanya mulai berubah. Tak lama setelah bulan madu, muncul bayang-bayang baru yang tidak pernah aku perhitungkan sebelumnya. Mertua. Kami tinggal satu rumah dengan orang tua Raka. Itu kesepakatan yang kuambil, karena saat itu aku masih memandang pernikahan sebagai sebuah pengorbanan bersama. Aku pikir, demi cinta, tak masalah tinggal bersama mertua. Lagi pula, rumah ini besar, 1 lantai penuh hanya untukku dan Raka. Tapi aku tidak tahu, betapa kesalahan kecil itu akan mengubah segalanya. Ibunya Raka, Bu Retno, adalah perempuan konservatif yang sangat menjunjung tinggi tradisi Jawa. Dia punya pandangan jelas soal perempuan ideal, yang manut, lemah lembut, tidak banyak bicara, dan tidak bekerja di luar rumah. Sedangkan aku, sebaliknya dari semua itu. Aku punya suara, punya pendirian, dan punya pekerjaan yang sangat kucintai. Sejak awal aku merasa tidak sepenuhnya diterima. Mertuaku memang tidak pernah berkata kasar secara langsung, tapi ucapannya menusuk dalam. Perempuan karir tuh bagus, tapi jangan sampai lupa kodrat, katanya suatu pagi sambil menyuguhkan teh, dengan senyum yang terlalu dingin untuk disebut ramah. Atau komentar seperti, ibu doakan semoga Nadia segera diberi keturunan, supaya bisa fokus di rumah. Masalahnya, aku sudah 3 tahun menikah dan belum juga dikaruniai anak. Aku sudah menjalani pemeriksaan medis, begitu juga Raka, dan hasilnya kami sehat-sehat saja. Tapi Bu Retno tidak pernah mau percaya bahwa anak lakinya bisa saja punya masalah juga. Menurutnya, kalau perempuan tidak hamil, pasti karena terlalu sibuk kerja. Komentar-komentar itu seperti tetes air yang lama-lama melubangi batu. Awalnya kupikir aku bisa tahan. Tapi lama-kelamaan aku mulai merasa kecil di rumah ini, seperti tamu yang tidak pernah benar-benar diundang. Aku membiayai hampir semua biaya renovasi rumah ini, dapur yang mewah dengan granit Italia itu hasil tabunganku. Tapi tetap saja, aku diperlakukan seperti menantu yang numpang. Raka? Dia tak pernah benar-benar membelaku. Bahkan saat ibunya menyindir aku di depan keluarga besar saat arisan keluarga, dia hanya tertawa kecil, lalu bilang, namanya juga ibu-ibu, sayang. Jangan diambil hati. Aku sering bertanya-tanya, kemana perginya Raka yang dulu begitu penuh cinta dan perhatian? Kini dia lebih sering sibuk dengan urusan bisnisnya, atau setidaknya itu yang dia bilang. Pulang malam, jarang menyentuhku, bahkan tak lagi bertanya bagaimana hariku. Aku mencoba bicara, mencoba menyentuh hatinya, tapi dia seperti membangun tembok tak kasat mata di antara kami. Mungkin kamu terlalu sensitif, katanya suatu malam saat aku mencoba mengungkapkan rasa sepi yang kurasakan. Ibu memang begitu, jangan dibesar-besarkan. Aku capek kerja, jangan ditambah drama. Drama. Itu kata yang paling kubenci. Sejak kapan perasaan seorang istri dianggap sebagai drama? Aku masih ingat ulang tahunku yang terakhir. Tak ada ucapan selamat dari Raka. Bahkan ibunya hanya mengucapkan selamat lewat asisten rumah tangga. Tak ada kue, tak ada makan malam bersama.
Raka hanya mengirim pesan singkat lewat WhatsApp, "Happy birthday, ya." Ya, 3 huruf tanpa emosi. Padahal aku selalu berusaha mengingat hal-hal kecil untuknya. Mulai dari ulang tahun, perayaan kerja, hingga ulang tahun pernikahan kami yang keempat yang bahkan ia lupakan sepenuhnya. Di hadapan teman-teman, kami tetap tersenyum, bergandengan tangan saat menghadiri undangan atau acara kantor. Kami adalah pasangan impian, aku yang cantik dan sukses, dia yang karismatik dan berwibawa. Tapi hanya aku yang tahu, genggaman tangannya dingin. Bahkan kadang terasa seperti genggaman formalitas, bukan cinta. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk memastikan semua siap. Sarapan, pakaian kerja Raka, bahkan teh hangat untuk mertua. Tapi tidak pernah ada terima kasih. Yang ada hanya komentar seperti, "Rasa rotinya kurang gurih." Atau, "Bisa nggak pakai baju yang lebih sopan? Ibu malu kalau ada tamu lihat kamu berpakaian kerja ketat begitu." Aku mulai terbiasa menjalani hari dengan wajah tersenyum palsu. Menjadi istri yang patuh dan baik di mata keluarga besar Raka, meski dalam hati aku retak. Aku lelah, tapi aku juga keras kepala. Aku tidak mau menyerah semudah itu. Aku masih berpikir, mungkin ini hanya fase, mungkin ini bisa berubah. Namun malam-malam yang sunyi di kamar yang dingin membuatku sadar, aku sedang mencintai seorang pria yang tidak mencintaiku kembali. Dan yang lebih menyakitkan, aku tinggal bersama orang-orang yang diam-diam berharap aku pergi. Beberapa kali aku berpikir untuk meninggalkan semuanya. Tapi kemudian aku lihat foto-foto pernikahan kami di ruang tengah, senyumku yang begitu bahagia, tatapan Raka yang saat itu tampak tulus. Apakah itu semua hanya sandiwara sejak awal? Atau aku yang terlalu percaya? Aku mulai menyibukkan diri dengan bekerja lebih keras. Mengembangkan brand fashionku, memperluas jaringan. Di kantor, aku merasa dihargai. Timku menyayangi dan menghormati aku. Di luar rumah, aku adalah Nadia yang hebat, yang jadi inspirasi banyak perempuan. Tapi di rumah, aku hanya sekadar istri Raka, dan lebih sering lagi, menantu yang belum memberi cucu. Satu-satunya tempatku melarikan diri adalah balkon kamar di lantai 3, yang menghadap ke langit Jakarta. Setiap malam, aku duduk di sana dengan secangkir teh, memandangi bintang-bintang yang tak terlalu jelas karena polusi. Di sanalah aku merasa bebas, setidaknya untuk sementara. Namun, malam itu berbeda. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan perasaan aneh mulai tumbuh di dalam dadaku. Sebuah bisikan kecil yang selama ini kutepis mulai berteriak. Ada sesuatu yang disembunyikan Raka darimu. Aku tidak tahu dari mana asal perasaan itu. Tapi firasat wanita jarang salah. Dan saat itu, aku tidak tahu bahwa kebenaran yang akan segera terungkap bukan hanya akan mematahkan hatiku, tapi akan menyalakan api yang selama ini kupendam diam-diam. Api yang akan membakar semua kepalsuan yang selama ini kupanggil rumah. Beberapa bulan setelah ulang tahunku yang dilupakan itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu mungkin kuanggap sepele. Tapi sekarang, semuanya seperti potongan puzzle yang pelan-pelan membentuk gambar besar, gambar yang menakutkan. Raka semakin jarang di rumah. Dulu, dia selalu menyempatkan makan malam bersama, meski hanya sebentar. Tapi kini, alasannya selalu sama, bisnis. Pertemuan klien, urusan proyek baru, atau kadang sekadar ngopi dengan partner. Dan anehnya, sebagian besar pertemuan itu selalu mendadak, selalu di luar kota, dan seringkali di malam hari. "Aku harus ke Bandung, klien dadakan," katanya suatu malam, sambil terburu-buru menutup koper. "Bukannya minggu lalu kamu juga ke Bandung?" tanyaku pelan. Dia hanya melirikku cepat, lalu berkata sambil tersenyum tipis, "Namanya juga dunia bisnis, sayang. Klien berubah-ubah. Kamu kan ngerti." Tentu saja aku mengerti. Aku juga pebisnis. Tapi justru karena itu, aku tahu bahwa tidak ada klien profesional yang membuat janji seenaknya dan selalu dadakan, kecuali seseorang sedang berbohong. Aku mencoba menahan diri. Aku bukan tipe istri pencemburu. Tapi ketika kebohongan datang bertubi-tubi, bahkan orang paling sabar pun akan mulai meragukan semuanya. Teleponnya selalu dalam mode senyap. Password ponselnya berubah. Dan ia mulai membawa ponselnya ke kamar mandi, kebiasaan yang tidak pernah dilakukannya dulu. Pernah suatu malam, saat dia sedang mandi, ponselnya bergetar di meja.
Aku hanya ingin melihat apakah itu urusan kantor atau keluarganya. Tapi layar ponsel hanya menampilkan nama yang membuat hatiku mencelos. Sayang A. Aku tahu siapa yang biasa dia panggil. Sayang, hanya aku. Atau setidaknya, dulu hanya aku. Panggilan itu masuk 2 kali, dan tidak dijawab. Aku hampir ingin menjawabnya, tapi tangan ini gemetar. Aku takut pada kenyataan. Aku hanya menatap layar itu hingga panggilan hilang. Saat Raka keluar dari kamar mandi, aku menatapnya, menatap pria yang pernah membuat jantungku berdebar. Tapi malam itu, hanya rasa dingin yang kurasa. Siapa sayang A? Tanyaku dengan suara serendah mungkin. Dia berhenti sebentar. Lalu, seperti aktor yang sudah terlatih, ia tersenyum. Itu asisten baruku, Aisyah. Dia bantu urus vendor, katanya, sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Mungkin dia salah save nama kontak. Asisten? Aku tak pernah dengar nama itu sebelumnya. Biasanya, Raka akan memberitahuku kalau ada orang baru yang bekerja dengannya. Tapi kali ini tidak. Dan dia terlalu santai untuk seseorang yang baru saja dipanggil, sayang, oleh asistennya. Aku tidak menyahut. Tapi sejak malam itu, aku mulai membuka mata lebih lebar. Di tengah semua itu, sikap mertua justru makin menusuk. Setiap pagi, Bu Retno selalu sempat menyelipkan komentar soal anak. Selalu dengan nada, santai, tapi nadanya jelas. Pagi, Nat. Ibu tadi mimpi main sama cucu. Lucu banget. Jadi kepikiran kapan ya ibu bisa main sama cucu beneran? Katanya sambil menuang teh. Atau, tadi ibu ke pengajian, ada anak tetangga yang baru nikah 2 bulan, sudah positif. Cepat banget. Mungkin karena istrinya di rumah terus. Ya, fokus. Aku hanya tersenyum. Kadang ingin menangis. Kadang ingin teriak. Tapi aku memilih diam. Aku sudah lelah menjelaskan. Lelah mendengar sindiran yang berkedok perhatian. Padahal aku sudah berusaha. Aku sudah mengikuti program kehamilan. Aku bahkan pernah mencoba terapi tradisional dan bekam, hanya agar bisa memenuhi harapan keluarga ini. Tapi semua itu tidak pernah cukup. Raka juga mulai enggan membahas soal anak. Jika aku mulai bicara tentang rencana adopsi atau alternatif lain, dia selalu mengalihkan. Jangan lebay, Nat. Kita nikmati aja dulu hidup. Nanti juga dapat. Tapi hatiku merasa, dia sudah tidak tertarik membangun masa depan denganku. Hingga pada suatu malam, semua kecemasan yang kupendam akhirnya mencapai puncaknya. Aku pulang larut karena ada presentasi besar di kantor. Biasanya, Raka belum pulang jika aku pulang malam. Tapi kali itu, mobilnya sudah di garasi. Sepi. Rumah seperti kosong. Aku melangkah pelan masuk ke ruang tengah. Lampu-lampu sebagian padam. Aku naik ke lantai 2, menuju kamar. Tapi saat lewat ruang kerja kecil yang biasa dipakai Raka, aku mendengar suara. Pelan. Hampir seperti bisikan. Tapi cukup jelas. Aku mendekat. Sayang, aku juga rindu. Iya, nanti kita rayain di sana. Ya? Aku udah pesan tempat. Kamu suka suasana yang tenang, kan? Di hotel yang dekat Masjidil Haram itu. Aku berdiri terpaku. Suaranya sangat jelas. Lembut, hangat. Tapi bukan untukku. Aku tahu cara Raka berbicara saat sedang jatuh cinta. Dan malam itu, dia sedang menelepon orang yang bukan aku. Aku mundur pelan-pelan. Nafasku tercekat. Tenggorokanku kering. Di kamarku sendiri, aku merasa seperti orang asing. Dia berselingkuh. Aku belum punya bukti kuat, tapi hatiku tahu. Dia punya seseorang di luar sana. Dan yang lebih menghancurkan, dia berniat merayakan sesuatu dengannya di Mekah, kota suci. Kota yang katanya penuh keberkahan. Ironis. Aku tidak langsung menghadapinya. Aku pulang ke kamarku. Mengunci pintu pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis. Menangis bukan karena dia mengkhianati, tapi karena aku sadar, semua ini sudah lama terjadi, dan aku terlalu lama pura-pura buta. Besok paginya, aku bangun seperti biasa. Membuat teh untuk mertua, menyapa asisten rumah tangga, dan menyiapkan sarapan. Tapi semuanya terasa seperti film yang pernah kutonton berulang-ulang.
Raka duduk di meja makan sambil bermain ponsel. Bu Retno duduk membaca doa pagi. Besok Raka keluar negeri, Nat, ke Mekah. Ada proyek baru dari partner Arabnya, kata Bu Retno tiba-tiba. Aku menoleh. Mekah? Tanyaku tenang. Iya, katanya sekalian umrah. Alhamdulillah ya, anak ibu bisa pergi ke Tanah Suci. Doain aja biar diberi rezeki dan, ya, semoga pulang-pulang bawa kabar baik. Aku hanya mengangguk. Dalam hati aku mengulang ucapan itu, semoga pulang-pulang bawa kabar baik. Malam itu, aku duduk di balkon lagi, seperti biasa. Tapi ada satu hal yang berbeda. Aku tidak hanya merasa sakit, aku juga mulai merasa marah. Untuk pertama kalinya, amarahku lebih besar dari rasa sedihku. Aku sadar, selama ini aku hidup dalam kepalsuan yang kubangun sendiri. Aku membiarkan mereka menindasku secara halus. Aku membiarkan mereka menjadikan aku trofi, istri sah yang bisa dipamerkan, tapi tidak dihormati. Dan Raka? Dia bukan hanya gagal menjadi suami, dia bahkan tak pantas disebut lelaki. Malam itu aku membuat keputusan. Jika dia berani menyembunyikan istri lain dariku, maka aku juga bisa menyembunyikan sesuatu dari mereka. Aku akan mulai menyusun rencana. Bukan rencana untuk menangis atau meminta penjelasan. Tapi rencana untuk mengambil kembali kendali hidupku. Rencana yang diam-diam akan menghancurkan semua ilusi rumah tangga, sempurna, yang selama ini mereka banggakan. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Jakarta tidak sedang murung, tapi aku justru merasa dunia sedang mengolok-olokku. Hari itu ulang tahunku, tanggal yang selama bertahun-tahun selalu aku rayakan dengan penuh syukur dan harapan. Tapi tahun ini, rumah terasa dingin. Sunyi. Seolah tak ada yang mengingat. Di meja makan, hanya ada aku, nasi goreng buatan Embok Tun, dan kopi yang sudah mulai mendingin. Tidak ada balon, tidak ada ucapan, bahkan tidak ada senyum basa-basi. Mertuaku, Bu Retno, lewat begitu saja tanpa menoleh. Saya ke pengajian dulu, Nat, katanya, sambil menyampirkan jilbab di bahunya. Tak satu kata pun menyinggung hari kelahiranku. Bahkan suaranya terdengar lebih ramah pada tukang sayur daripada padaku pagi itu. Aku melirik layar ponsel. Tidak ada notifikasi dari Raka. Tidak ada bunga. Tidak ada pesan manis seperti dulu-dulu. Hanya sepi. Hanya kehampaan. Hanya sebuah pengingat bahwa cinta bisa benar-benar lenyap. Bukan karena waktu, tapi karena pilihan. Aku menatap jam dinding. Sudah lewat jam 10. Raka katanya sudah berangkat ke Mekah 2 hari lalu. Katanya untuk urusan bisnis dan sekaligus menjalankan umrah. Aku sempat ingin menitip doa saat dia pamit, tapi niat itu terhenti saat kulihat ia terlalu tergesa dan bahkan tak menatap mataku saat berpamitan. Kini aku sendiri, di hari ulang tahunku. Pernah suatu masa, aku hanya ingin dirayakan dengan sederhana. Sepotong kue, seikat bunga, dan pelukan hangat dari orang yang kucintai. Tapi hari ini, bahkan sebuah selamat ulang tahun pun tak kudapatkan. Aku duduk di ruang keluarga, menatap langit-langit rumah mewah yang dulu membuatku bangga. Kini terasa seperti museum. Sepi. Mati. Tanpa sadar, jemariku membuka Instagram. Aku men-scroll feed kosong hanya untuk mengisi kekosongan hati. Notifikasi menunjukkan beberapa orang membuat story. Salah satunya Alia, sahabat lamaku sejak SMA yang kini menetap di Mekah setelah menikah dengan pria Arab Saudi. Kami tak terlalu dekat lagi, tapi masih saling follow di media sosial. Iseng, aku membuka story-nya. Di detik pertama, hanya terlihat suasana restoran elegan dengan lampu gantung kristal dan dekorasi bernuansa emas. Tertulis lokasi, Mekah, Arab Saudi. Story berikutnya membuat nafasku tercekat. Raka. Dia ada di sana. Duduk di tengah ruangan, mengenakan gamis putih dan sorban, tampak sangat akrab, tersenyum lebar. Wajah yang bahkan belum pernah kulihat selama bertahun-tahun di rumah. Di sebelahnya duduk Bu Retno, mengenakan mukena putih dan riasan wajah yang sangat rapi, jauh berbeda dari penampilan hari-harinya di rumah. Ia tertawa, menepuk bahu seorang perempuan muda yang duduk di hadapan mereka. Dan perempuan itu, sekitar usia akhir 20-an, mengenakan gaun pesta berwarna pastel dengan jilbab warna senada,
sedang meniup lilin ulang tahun di atas kue berukuran besar bertuliskan, "Selamat ulang tahun, sayangku Aisyah." Aisyah. Sayang A. Tanganku gemetar. Pandanganku kabur oleh air mata yang mulai turun tanpa izin. Jantungku berdetak kencang, seakan ingin meloncat keluar dari dadaku. Mereka ada di Mekah, merayakan ulang tahun wanita lain. Di saat aku, istri Sahraka, ditinggal sendirian di rumah tanpa satupun ucapan selamat ulang tahun. Tanganku langsung menyentuh bagian atas story dan menekan pause. Aku menatap layar itu lama sekali, berusaha mencerna pemandangan di hadapanku. Mereka tampak bahagia. Bukan hanya Raka dan Aisyah, tapi juga ibu mertuaku, yang selama ini tak pernah sekalipun memelukku, kini memeluk wanita lain dengan ekspresi hangat yang tak pernah kuterima. Kepalaku mulai pusing. Tapi aku tak bisa berpaling dari layar itu. Alia mengunggah video berikutnya. Masih suasana restoran, kini terdengar nyanyian ulang tahun dalam bahasa Arab dan tawa-tawa yang akrab. Ada tangan yang menyuapkan potongan kue ke Aisyah. Tangan itu milik Raka. Seketika, duniaku runtuh. Aku membeku. Duduk di ruang tengah yang dingin. Rumah mewah ini mendadak seperti gua gelap tak berujung. Seumur hidupku, belum pernah aku merasa seperti ini. Terhianati, dibuang, dipermalukan, dan yang lebih menyakitkan, oleh orang-orang yang seharusnya paling dekat denganku. Aku memutar ulang video itu. Lagi. Dan lagi. Mencoba mencari celah bahwa ini hanya mimpi buruk. Tapi setiap ulang tayang hanya membuat luka semakin dalam. Aku pun membuka profil Alia. Masih aktif. Aku memberanikan diri mengirim pesan. Alia, itu siapa yang ulang tahun di story kamu barusan? Yang bareng sama Raka? Beberapa menit kemudian, balasannya muncul. Loh Nat, kamu kenal ya? Itu istri temanku. Suaminya namanya Raka, orang Indonesia. Mereka baru nikah kayaknya. Yang cewek itu Aisyah, dia mantan model, hijrah ke Mekah sejak tahun lalu. Kenapa emang? Dadaku seperti ditusuk ribuan pisau. Istri temannya baru nikah. Raka. Aku tidak membalas lagi. Apa yang harus kukatakan? Bahwa Raka adalah suamiku yang sah? Bahwa wanita yang sedang tertawa-tawa itu telah menghancurkan pernikahanku? Dan lebih parah lagi, mertuaku sendiri ikut dalam pesta itu? Mereka bukan hanya mengkhianatiku. Mereka merayakan pengkhianatan itu. Di kota suci. Aku meletakkan ponsel. Mengusap wajahku. Aku ingin menjerit, tapi suara itu hanya tertahan di dada. Tangisku pecah. Bukan hanya karena cemburu atau sedih. Tapi karena harga diriku diinjak-injak seolah tak ada artinya. Sudah berapa lama ini terjadi? Sudah berapa kali Raka pergi keluar kota? Padahal mungkin dia pergi menemuinya? Sudah sejak kapan Bu Retno lebih memilih wanita itu sebagai menantunya? Air mataku mengering bersama rasa cintaku. Sisa-sisa perasaan yang kupelihara bertahun-tahun kini mulai mati. Saat itu aku tahu, aku tidak bisa terus jadi korban. Tidak bisa terus menjadi perempuan yang ditindas dengan dalih, istri sah. Aku harus berdiri. Aku harus merespons, bukan dengan air mata, tapi dengan tindakan. Hari itu, di hari ulang tahunku, aku dilahirkan kembali. Bukan sebagai istri yang patuh. Tapi sebagai perempuan yang akan mengambil kendali atas hidupnya, dan membalas dengan cara yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku menatap ke sekeliling rumah. Rumah mewah yang sebagian besar kubiayai sendiri. Kuingat renovasi dapur, perabotan mahal, lukisan di ruang tamu yang kubeli dari galeri seni di Jogja. Hampir semua ini datang dari jerih payahku. Dari keringatku. Dan mereka pikir, aku hanya akan diam? Tidak. Dalam diamku, aku mulai menyusun rencana. Langkah pertamaku, menjual rumah ini diam-diam. Setelah hari ulang tahunku yang menjadi titik balik, aku tidak lagi membiarkan diriku hidup dalam kebutaan. Tangis telah tumpah. Luka sudah terlanjur terbuka. Tapi kali ini, aku memilih untuk mengubah air mata menjadi kekuatan. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai wanita yang akan merebut kembali martabatnya. Aku memulai penyelidikanku diam-diam. Seminggu setelah menemukan video ulang tahun di Mekah, aku meminta bantuan asisten terpercaya di kantorku, Laila. Dia tahu aku sedang menghadapi sesuatu, tapi tidak bertanya terlalu banyak.
Aku hanya bilang aku butuh data pribadi seseorang. Raka. Ambilkan semua data transaksi keuangan pribadi dia dari rekening gabungan, kalau bisa lihat juga transfer keluar masuk. Aku juga butuh akses ke email yang dia tautkan waktu kita buka properti bareng dulu, kataku saat kami makan siang di kantor. Laila mengangguk tanpa banyak tanya, dan aku tahu dia akan bergerak cepat. Tak butuh waktu lama, file yang dikirim Laila malam itu menjadi titik awal dari segala pembongkaran. Aku membuka transaksi mutasi Bank Raka selama 3 bulan terakhir. Banyak transfer mencurigakan. Terlalu sering, ke nama yang sama. Anjani Prameswari. Nominalnya tidak kecil. Ada yang 10 juta, 15 juta, bahkan 1 kali 40 juta. Terlampir keterangan, untuk biaya bulanan, pengobatan, perlengkapan dapur, dan, yang paling menusuk, uang susu dan vitamin. Tanganku menggigil. Anjani. Bukan Aisyah, seperti yang ku sempat duga dari story Instagram Alia. Ini nama lain. Atau mungkin, nama sebenarnya. Kepalaku berputar. Apakah dia punya 2 istri? Atau Aisyah hanya samaran untuk Anjani? Malam itu aku tidak tidur. Aku selusuri semua akun media sosial dengan nama Anjani Prameswari. Di Facebook, ada satu profil yang mencurigakan. Baru aktif tahun lalu, isinya minim. Tapi di satu foto, aku melihat sesuatu yang membuat perutku mual. Sebuah foto seorang wanita muda, berwajah lembut, mengenakan mukena putih dengan caption, "Terima kasih ya Allah. 1 tahun lalu kami dipersatukan dengan akad yang suci. Semoga cinta ini tetap halal selamanya. Istri Siri." Dan di kolom komentar, ada satu akun yang memberikan emoji love dan menulis, "Doakan kami segera diberi momongan, ya." Namanya jelas tertulis, Raka Satrio. Aku hampir muntah. Foto itu diunggah sebulan lalu. Artinya, mereka sudah menikah siri setahun, tanpa sepengetahuanku. Tanpa satupun rasa hormat atau permintaan izin. Padahal aku adalah istri sahnya di mata hukum dan agama. Tanganku menutup laptop dengan kasar. Tapi dadaku masih panas. Aku masih belum puas. Aku ingin tahu di mana mereka menikah, siapa yang menjadi wali, siapa yang tahu. Aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan sebesar ini hanya dibiarkan jadi rahasia. Keesokan harinya, aku kembali menyusuri berkas-berkas lama. Dan di sebuah laci lemari kerja Raka, aku menemukan map coklat yang berdebu. Isinya mencengangkan. Ada fotokopi surat perjanjian nikah siri, yang ditandatangani di depan seorang ustaz bernama Ustaz Kamal. Di bawahnya, tercantum nama, Anjani Prameswari, usia 27 tahun, status, perawan. Lalu ada fotokopi KTP Anjani, alamatnya di daerah Jakarta Timur. Dan yang membuat darahku mendidih, nama wali sekaligus saksi tertulis jelas. Retno Wulandari. Ibunya. Mertuaku sendiri. Jadi mereka tahu. Mereka ikut mengatur pernikahan itu. Mereka bahkan menjadi bagian dari konspirasi pengkhianatan ini. Ibu mertua yang selama ini menatapku dengan sinis setiap pagi, ternyata sudah mengangkat wanita lain sebagai menantunya. Dan dia masih tinggal di rumahku. Masih memakan makananku. Masih berpura-pura jadi bagian dari keluargaku. Aku tidak menangis kali ini. Air mata sudah kering. Yang tersisa hanya amarah dan tekad. Aku tahu harus apa. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menemui alamat yang tertera di KTP Anjani. Aku ingin melihat sendiri. Ingin tahu siapa perempuan yang telah menghancurkan hidupku. Rumahnya kecil, bersih, dan sederhana. Tidak mencolok. Aku berdiri di seberang jalan, mengamati dari balik kaca mobil. Dan benar saja, seorang wanita muda keluar dengan baju daster, rambut terurai, membawa tas belanja. Dia terlihat biasa. Tapi wajah itu tak akan kulupakan, wajah yang sama di foto-foto media sosial. Anjani. Dan saat dia berjalan menuju gang, tampak jelas perutnya membuncit. Paling tidak usia kehamilan 5 atau 6 bulan. Aku menunduk. Menggigit bibir. Jadi benar. Uang susu dan vitamin itu untuk janin yang kini tumbuh di dalam tubuh wanita itu. Janin dari suamiku. Aku menarik napas panjang dan berbalik. Aku tidak datang untuk konfrontasi. Belum saatnya. Tapi kini aku tahu segalanya.
Malam itu, rumah terasa lebih hampa dari biasanya. Raka belum kembali dari Mekah. Mertuaku masih di kamar, menonton sinetron entah apa. Tapi suasana kini berbeda. Aku tahu terlalu banyak. Aku berdiri di tengah ruang keluarga, memandangi setiap sudut rumah. Sofa yang aku pilih sendiri. Karpet Persia yang aku pesan dari luar negeri. Lukisan modern di dinding yang aku beli saat pameran. Semuanya milikku. Dan aku tahu, semua ini akan jadi bagian dari pembalasan. Aku kembali ke kamarku, membuka laptop, dan membuka situs properti. Aku menghubungi seorang agen terpercaya. Saya ingin menjual rumah. Segera. Tapi harus diam-diam. Saya yang punya sertifikatnya, kataku tegas. Agen itu menyanggupi. Dan malam itu juga, aku mulai mengumpulkan semua dokumen penting. Sertifikat rumah atas namaku, rekening koran, bukti pembayaran KPR yang sebagian besar aku lunasi sendiri. Rumah ini hak milik pribadiku, dibeli sebelum aku menikah dengan Raka. Itu artinya, tak ada hukum yang bisa menahanku menjualnya. Aku mulai membuat daftar barang-barang berharga, mana yang akan aku bawa, mana yang akan kubiarkan. Dan satu persatu, kuhapus jejak kehidupanku bersama mereka. Aku tidak lagi merasa seperti istri yang ditinggalkan. Aku adalah api kecil yang kini menyala. Dan siap membakar semua topeng kemunafikan yang selama ini mereka kenakan. Rumah ini berdiri megah di sudut kompleks elit di Jakarta Selatan. Pilar-pilar putihnya menjulang seperti penjaga kerajaan. Lantai marmer mengkilap dari Italia, tangga melingkar dengan pegangan ukiran kayu jati, dan taman belakang seluas lapangan kecil yang ditata seperti resort. Setiap orang yang datang selalu terkagum-kagum. Tapi hanya aku yang tahu, rumah ini bukan sekadar bangunan mewah. Ini adalah tubuh dan napasku yang menjelma jadi dinding dan atap. Setiap sentimeter persegi dibangun dari hasil kerja kerasku bertahun-tahun. Lelah tak tidur membangun bisnis agensi kreatif dari nol, puluhan tender proyek yang kutangani sendiri, klien-klien yang rewel, lembur hingga pagi, semuanya kupakai untuk membangun rumah tangga impian. Aku teringat jelas, hari ketika rumah ini resmi atas namaku. Aku belum menikah waktu itu. Raka masih kekasihku, dan kami sedang merancang masa depan. Aku baru saja memenangkan tender proyek iklan nasional yang nilainya miliaran rupiah. Dari situ, aku memutuskan untuk membeli rumah ini, properti pertama sekaligus simbol keberhasilanku. Sertifikatnya kutulis atas namaku sendiri, bukan karena curiga pada siapapun. Hanya karena saat itu memang aku yang membayar segalanya, dan Raka bilang dengan santai, tulis saja atas namamu dulu, nanti kalau sudah nikah kita pikirkan. Setelah menikah, rumah ini tetap atas namaku. Tak pernah kami bicarakan lagi. Sampai sekarang. Dan baru kini, aku sadar, itu adalah satu-satunya keputusan terbaik yang pernah kuambil dalam hidupku bersama Raka. Aku berdiri di tengah ruang tamu sore itu. Memandangi rak buku, sofa abu-abu kesayanganku, dan pot besar berisi monstera yang sudah tumbuh setinggi pundak. Setiap sudut rumah ini punya kisah. Tapi kisah itu ternyata penuh kebohongan. Bukan hanya Raka yang berkhianat. Bukan hanya mertua yang menusuk dari belakang. Tapi juga aku sendiri yang membiarkan diriku dibutakan oleh cinta semu bertahun-tahun lamanya. Selama ini, mereka hidup nyaman di atas pengorbananku. Biaya listrik, air, internet, aku yang bayar. Bahkan pengeluaran rumah tangga, gaji art, sembako, kebutuhan dapur, semua dari rekeningku. Raka hanya sesekali menyumbang, itu pun tidak konsisten. Aku ingat pernah bertanya pelan, uang bulanan sudah kamu transfer? Dan dia menjawab sambil lalu, kamu kan juga kerja, Nat. Gak bisa bagi dikit. Dan aku diam. Aku pikir, itulah kompromi pernikahan. Tapi ternyata itu adalah awal dari ketidakadilan yang kubiarkan tumbuh. Bahkan mobil Fortuner hitam yang dipakai Raka kemana-mana, itu pun atas namaku. Cicilannya aku yang lunasi. Pajaknya aku yang bayarkan tiap tahun. Tapi kini aku tahu, mobil itu yang dipakai untuk menjemput Anjani. Untuk menyembunyikan rahasia mereka. Seminggu setelah penyelidikanku selesai, aku membuat keputusan besar. Aku akan menjual rumah ini. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan ketenangan seorang wanita yang telah bangkit. Aku tidak akan berteriak, tidak akan membanting barang atau mengusir siapapun.
Aku akan menjualnya seperti pemilik sah yang bosan dengan properti miliknya. Langkah pertama, aku memanggil notaris dan agen properti yang sangat profesional. Rekan bisnis lama yang tahu bagaimana menjaga rahasia. Kami berbincang di kafe, jauh dari rumah. Berapa lama proses sampai rumah ini bisa berpindah tangan? Tanyaku sambil menyeruput espresso. Pak Heri, notaris yang sudah sering menangani aset miliaran rupiah, menjawab tenang, kalau surat-surat sudah lengkap, 1 bulan bisa selesai. Tapi kalau pembelinya sudah siap cash keras, bisa lebih cepat. Rumah ini kan sudah SHM ya? Atas nama Anda pribadi. Artinya, tidak ada pihak lain yang bisa memblokir. Aku mengangguk. Dan jangan beritahu siapapun alamat rumah ini dulu. Kita proses dulu secara diam-diam. Dia tersenyum mengerti. Paham, Bu Nadia. Semua aman. Aku pulang dengan tenang. Tapi malamnya, sebelum tidur, aku berdiri cukup lama di balkon. Menatap taman yang dulu kutata sendiri dengan desainer lanskap terkenal. Di bawah cahaya temaram, pohon Kamboja tampak melambai pelan. Dulu aku selalu merasa rumah ini akan menjadi tempat aku membesarkan anak-anak. Tempat merayakan ulang tahun, buka puasa bersama, dan hari tua yang damai. Tapi ternyata, rumah ini justru menjadi saksi kehancuran dan penghinaan. Dan kini, rumah ini akan menjadi tangan balas dendam yang paling sunyi dan mematikan. Aku tidak bilang apa-apa ke Raka. Aku juga tak menyinggung apa-apa ke mertua. Mereka pikir semuanya masih seperti biasa. Bu Retno masih duduk di ruang tengah tiap sore sambil menonton sinetron favoritnya. Sesekali dia memanggil Mbok Tun untuk minta teh atau kue. Dan Raka, meski sudah kembali dari Mekah, bertingkah seolah tak ada yang berubah. Dia bahkan sempat membawakanku oleh-oleh, sajadah bordir dan parfum Arab. Dia menaruhnya di atas meja rias dan berkata, "Untuk kamu. Maaf ya gak sempat banyak ngobrol kemarin. Umrah padat banget jadwalnya." Aku hanya tersenyum tipis. "Terima kasih," kataku singkat. Lalu kutinggalkan dia sendiri di kamar. Di dalam hati, aku tertawa kecil. Lucu sekali. Dia tidak tahu rumah yang dia injak setiap hari ini sedang dalam proses dijual. Seminggu kemudian, aku menerima telepon dari agen properti. "Bu Nadia, kami punya pembeli serius. Orangnya ekspatriat Jepang yang sedang cari rumah tinggal jangka panjang. Dia siap bayar cash. Sudah cek lokasi dan suka banget sama rumah ibu. Kalau bisa, kita atur jadwal tanda tangan dalam 2 minggu ini." Aku tersenyum lebar. Bagus. Kita lanjutkan. Setelah telepon itu, aku duduk di ruang kerja. Membuka email, dan menuliskan pengunduran diriku dari jabatan direktur utama di perusahaan yang aku bangun. Sudah waktunya aku menyerahkan tanggung jawab itu ke tim terbaikku, dan memulai hidup baru. Tapi sebelum pergi, aku ingin meninggalkan hadiah kecil untuk orang-orang yang menganggapku bisa diinjak tanpa balas. Aku mencetak surat penjualan rumah, lengkap dengan dokumen legal dan tanggal penyerahan kunci. Lalu kutaruh di amplop putih. Di atasnya kutulis dengan spidol hitam. "Untuk suami tercinta dan ibunda tersayang. Terima kasih sudah tinggal di rumahku selama ini. Sekarang giliran kalian mencari tempat tinggal sendiri. Oh Nadia." Ada semacam ketenangan yang lahir dari keputusan yang pasti. Sejak hari itu, hari ketika aku menandatangani dokumen awal penjualan rumah dengan notaris dan agen properti, hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah aku baru saja menarik satu duri yang sudah lama bersarang dalam dada. Luka itu masih ada, masih perih, tapi kini setidaknya aku bisa bernapas. Aku tidak akan mengamuk, tidak akan menjerit. Aku akan meninggalkan semuanya dengan kepala tegak. Tapi sebelum itu, aku akan memastikan bahwa mereka tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali. Rencana ini tidak bisa asal-asalan. Aku tahu Raka pintar bersilat lidah, dan Bu Retno sangat licik jika sudah merasa terpojok. Maka semua harus dilakukan secara legal, rapi, dan tak bisa dibatalkan. Aku kembali menemui Pak Heri, notaris senior yang menangani proses jual beli rumah. Tapi kali ini, aku membawanya bertemu dengan seseorang lain, pengacaraku, Bu Asti. Seorang perempuan tajam, tenang, dan berpengalaman dalam kasus perceraian, aset, dan perlindungan hukum. Aku mengenalnya dari salah satu klien kantorku yang bercerai, karena suaminya kawin siri di belakang,
nasib yang kini menimpaku. Kami bertemu di sebuah ruangan sewa pribadi di coworking space. Aku memilih tempat itu agar Raka tidak curiga, dan tidak ada satupun koneksi ke rumah. Setelah menjelaskan kronologinya secara lengkap, Bu Asti langsung memberi masukan yang membuatku mantap. Rumah ini sepenuhnya atas nama Anda. Artinya, tidak ada legal standing dari pihak suami ataupun ibu mertuanya untuk menggugat penjualan. Bahkan jika Raka merasa punya hak tinggal, itu tidak bisa dijadikan alasan hukum karena tidak ada perjanjian pranikah yang menyatakan kepemilikan bersama. Jelasnya lugas. Saran saya, selain menjual rumah, siapkan kontrak sewa apartemen baru dan rekening pribadi yang terpisah. Segera tarik semua aset Anda dari rekening bersama jika ada. Jangan tinggalkan jejak. Aku mengangguk. Lalu kapan waktu terbaik saya keluar dari rumah? 1 hari sebelum penyerahan kunci. Pastikan surat pemberitahuan penjualan baru dikirimkan setelah Anda aman di lokasi baru. Biar mereka merasakannya. Anda tidak kabur, Nadia. Anda meninggalkan mereka secara sah. Malam itu, aku membuka peta digital dan mulai mencari apartemen kecil untuk disewa. Aku ingin tempat yang sederhana, tidak mencolok, dan cukup jauh dari lingkungan lamaku. Aku tidak ingin bertemu tetangga, teman lama, atau siapapun yang akan bertanya, kok kamu nggak di rumah mewahmu yang dulu? Akhirnya pilihanku jatuh pada sebuah unit di kawasan Cipete. Minimalis, 1 kamar, penuh cahaya, dan yang paling penting, sunyi. Aku mengunjungi tempat itu sendiri. Masuk diam-diam saat Raka sedang keluar rumah, dan Bu Retno pergi ke arisan. Apartemen itu berada di lantai 12, menghadap ke arah matahari terbenam. Saat aku berdiri di balkon mungilnya, dan merasakan semilir angin kota sore hari, aku tahu, disinilah aku akan memulai lagi hidupku. Tak perlu rumah besar. Tak perlu taman. Cukup ruang untuk diriku sendiri, dan untuk bahagia tanpa rasa takut. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan membereskan harta pribadiku secara perlahan. Aku mulai memindahkan dokumen penting, ijazah, surat kelahiran, dokumen bisnis, semua aku simpan dalam koper kecil yang kugembok dan kubawa ke kantor. Lalu aku menyortir barang-barang pribadi, perhiasan, laptop, beberapa buku dan album foto. Aku tidak ingin membawa terlalu banyak. Aku tidak ingin membawa kenangan. Setiap malam, aku mencatat apa yang perlu dibawa ke apartemen, dan menyelipkan 1-2 barang kecil ke dalam tas kerjaku. Raka tidak pernah memperhatikan. Bu Retno terlalu sibuk dengan drama TV dan telepon dari arisan. Mereka benar-benar tidak sadar bahwa rumah tempat mereka tinggal sedang dipindah tangankan. Aku bahkan sempat mengubah pengaturan email bank dan semua notifikasi pembayaran, agar tidak lagi terhubung ke HP Raka. Semua tagihan rumah otomatis kuhentikan. Termasuk layanan cleaning service dan gardener. Jika semuanya lancar, dalam 3 minggu rumah ini akan sepenuhnya berpindah tangan. Dan mereka tidak akan punya tempat tinggal. Suatu sore, Raka pulang lebih awal. Aku sedang duduk di ruang makan, membuka laptop sambil menyeruput teh hangat. Dia masuk tanpa suara, lalu tiba-tiba memeluk dari belakang. Sayang, kamu lagi sibuk banget belakangan ini. Aku kangen, katanya lembut. Aku membeku beberapa detik. Kemudian menoleh dan tersenyum tipis. Iya, lagi ada proyek besar. Kamu nggak marah sama aku, kan? Maaf ya. Soal ulang tahunmu kemarin. Aku nyesel banget nggak ngasih kejutan. Aku menatap matanya. Matanya yang pernah kubaca sebagai ketulusan, tapi kini terasa seperti cermin pecah. Nggak apa-apa, Rak. Aku udah nggak berharap apa-apa kok. Dia diam sejenak. Lalu mencium keningku dan pergi ke kamar mandi. Aku menatap punggungnya dan berpikir, berarti kamu benar-benar tidak tahu. Bahkan instingmu pun sudah mati. Dan itu baik. Karena semakin tidak waspada mereka, semakin manis akhirnya. Seminggu sebelum hari H, aku mengunjungi apartemen baruku lagi. Kali ini dengan 2 koper berisi barang-barangku. Aku sudah mulai memindahkan diri secara fisik dan mental. Di meja dapur kecil itu, aku meletakkan bingkai foto pertamaku. Sebuah potret masa kecilku bersama ibu, senyum jujur yang sudah lama tidak kulihat di cermin. Malam itu aku tidur untuk pertama kalinya di tempat baru. Dan aku tidur nyenyak. Tak ada suara TV keras.
Tak ada pertanyaan basa-basi dari ibu mertua, tak ada suami yang menghilang tanpa jejak dan pulang membawa kebohongan. Hanya sunyi, dan hatiku yang kembali pulih sedikit demi sedikit. Satu hari sebelum penyerahan kunci rumah ke pembeli, aku kembali ke rumah lamaku untuk terakhir kalinya. Rumah itu terasa kosong meski mereka masih di dalamnya. Hawa kekosongan itu tidak datang dari ketiadaan benda, tapi dari hilangnya makna. Aku berdiri di tengah ruang keluarga, memandang ke atas. Langit-langit rumah yang dulu kudesain dengan pencahayaan hangat, kini terasa seperti panggung sandiwara yang akan segera ditutup. Aku memanggil Embok Tun, pembantu rumah tangga yang sudah bekerja padaku sejak awal pernikahan. Embok, besok rumah ini akan diserahkan ke orang lain. Saya pamit malam ini. Tapi tolong, jangan bilang siapa-siapa dulu sampai pagi, ya. Wajah Embok Tun terkejut, lalu perlahan memucat. Bu Nadia, maksudnya? Ini keputusan saya. Saya tidak akan kembali ke sini. Semua akan dibereskan oleh tim legal saya. Embok nggak perlu khawatir. Gaji Embok saya tutup untuk 3 bulan ke depan. Setelah itu, Embok bebas ambil keputusan. Embok Tun menangis. Tapi aku hanya memeluknya sebentar dan berjalan pergi. Sebelum benar-benar keluar, aku meninggalkan sebuah amplop putih di atas meja makan. Isinya, dokumen resmi penjualan rumah. Lengkap dengan tanda tangan notaris dan salinan rekening tempat uang hasil jual beli masuk. Di atasnya, aku tulis, "Untuk kalian yang pernah menumpang tinggal di hidupku. Aku tak akan menagih balasan. Tapi semoga kalian belajar satu hal. Jangan pernah bermain api di rumah orang lain. Nadia." Setelah semua rencana dipersiapkan matang-matang, akhirnya saat itu tiba juga. Pagi itu langit cerah, nyaris tak berawan. Udara Jakarta terasa lengket seperti biasa, tapi dalam hatiku ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Gabungan antara kemenangan, perpisahan, dan pembebasan. Seperti seseorang yang baru saja selesai menjalani hukuman panjang, dan kini berjalan keluar dari penjara dengan langkah ringan. Rumah itu, yang dulunya kuanggap sebagai simbol cinta dan keluarga, hari ini resmi bukan milik kami lagi. Proses jual-beli berjalan lebih cepat dari yang kuduga. Begitu pembeli menyatakan minat dan menyerahkan uang muka, tim notaris langsung bergerak. Berkas-berkas ditandatangani, sertifikat hak milik dialihkan atas nama pembeli, dan seluruh transaksi dilakukan secara legal, sah, dan tak bisa dibatalkan. Semua dilakukan tanpa perlu seizin siapapun. Karena satu hal yang tidak pernah mereka sangka adalah, rumah ini sepenuhnya milikku. Raka tidak terdaftar dalam sertifikat. Tidak ada perjanjian pisah harta. Bahkan rekening rumah tangga pun seluruhnya atas namaku. Itu bukan karena aku curiga sejak awal, tapi karena aku terlalu mandiri untuk berharap pada siapapun. Dan kini, keputusan masa laluku itu menjadi kunci dari kebebasanku. Raka dan ibunya masih di Mekah ketika aku membereskan seluruh barang-barang pribadiku. Mereka memang memutuskan untuk tinggal beberapa minggu lebih lama di sana. Katanya untuk menenangkan hati dan mendekatkan diri pada Tuhan. Ironis sekali, mengingat mereka sedang merayakan ulang tahun istri Siri Raka, Anjani, di tempat paling suci di dunia. Tapi justru itulah yang membuat segalanya jadi lebih mudah bagiku. Aku tidak harus menghadapi mereka secara langsung. Tidak perlu konfrontasi. Tidak perlu air mata. Hanya perlu tindakan senyap tapi mematikan. Hari-hari terakhirku di rumah itu diisi dengan kegiatan yang sangat tenang, tapi penuh makna. Aku bereskan satu persatu bagian rumah, seperti orang yang sedang mengucap salam perpisahan. Lemari pakaian yang dulu penuh koleksi busana kerja dan gaun malam, kini kosong. Aku hanya menyisakan beberapa pakaian lusuh milik Raka dan lembar-lembar brosur perjalanan umrah yang ditinggalkan di laci. Rak buku, yang dulu kuisi dengan novel dan jurnal desain, kini tinggal beberapa majalah lama dan katalog furnitur. Semua barangku sudah kubawa ke apartemen kecil yang baru. Termasuk semua file digital dan akun penting, email, keuangan, data perusahaan. Bahkan akses wifi rumah ini sudah kuputuskan, dan nomor telepon rumah dicabut. Rumah ini, secara hukum dan secara substansi, sudah bukan lagi rumahku. Dan yang lebih penting, bukan lagi rumah mereka. Hari penyerahan kunci datang pada hari Sabtu. Tim pembeli datang dengan penuh sopan,
pasangan ekspatriat Jepang yang akan tinggal di Jakarta untuk proyek 10 tahun ke depan. Mereka membawa serta perwakilan hukum mereka dan juru bahasa. Kami menandatangani dokumen akhir di ruang tamu rumah yang kini terasa hampa. Setelah selesai, aku menyerahkan kunci utama, kartu akses gerbang kompleks, dan remote pagar otomatis. Aku menghela napas dalam-dalam sebelum berkata, semoga rumah ini memberi kebahagiaan untuk kalian. Tidak seperti yang terjadi padaku. Mereka menatapku sebentar, bingung, tapi tetap tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Begitu mereka keluar, aku berjalan satu kali lagi keliling rumah, dari ruang tamu, ke dapur, ke kamar utama. Aku berdiri di depan cermin besar di dinding, menatap bayanganku sendiri. Aku tak terlihat seperti perempuan yang baru saja kehilangan rumah mewahnya. Aku terlihat seperti perempuan yang baru saja mendapatkan dirinya kembali. Sore harinya, aku sudah kembali di apartemen baruku. Langit senja Jakarta terlihat dari balik jendela tinggi. Aku duduk di sofa kecil, membuka laptop, dan mulai mengetik email yang sudah kususun dalam hati sejak lama. Subjek, rumah itu bukan milik kita lagi. Kepada Raka dan Ibu Retno. Maaf jika kalian membaca ini dengan terkejut. Rumah yang kalian tinggali selama ini, yang kalian gunakan untuk hidup nyaman, sudah resmi dijual. Semua prosesnya sah, legal, dan final. Karena rumah itu sepenuhnya milik saya sejak awal. Saya tahu tentang pernikahan Sri Raka dengan Anjani. Saya tahu ibu merestui itu. Dan saya tahu kalian merayakan ulang tahun perempuan itu di Mekah, sementara saya dilupakan. Maka inilah hadiah ulang tahun dari saya. Kebebasan saya. Dan pengusiran kalian dari hidup saya. Silakan cari tempat tinggal sendiri. Kalian punya waktu hingga tanggal 15 untuk mengosongkan rumah. Setelah itu, pembeli akan masuk. Jika kalian masih ada di sana, itu akan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Jangan khawatir. Saya tidak akan menuntut apapun. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Terima kasih atas semua pelajaran hidupnya. Nadia. Kuklik kirim. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tersenyum tanpa pura-pura. Malamnya, aku duduk sambil menyeruput teh chamomile. Sunyi apartemen ini terasa menenangkan. Tak ada suara sinetron keras, tak ada jejak langkah suami yang menyembunyikan teleponnya, tak ada aura penilaian dari mertua. Hanya aku, dan kebebasan. Beberapa jam kemudian, HP-ku bergetar. Bukan telepon. Hanya notifikasi email baru. Dari Raka. Subjek, kamu gila. Aku tidak membacanya. Aku tidak perlu tahu. Yang perlu ku tahu hanya satu hal. Rumah itu sudah bukan milik mereka lagi. Dan akhirnya, aku juga bukan milik mereka lagi. 3 minggu di Tanah Suci, Raka merasa menjadi pria paling diberkati di dunia. Ia menggenggam erat tangan Anjani saat mereka melangkah keluar dari pintu pesawat. Bu Retno berjalan di belakang mereka, wajahnya berbinar. Senyum tak lepas dari bibirnya sejak hari pertama mereka tiba di Mekah. Seolah semua luka masa lalu telah dimaafkan oleh Tuhan, dan hidup mereka akan dibuka dengan lembaran baru. Anjani mengenakan gamis putih dan kacamata hitam besar. Meski baru saja menikah siri, ia terlihat seperti menantu resmi yang sangat dimanja. Selama di Mekah, Bu Retno memanggilnya, Nak, dan cucu ibu kapan nih? Sambil tertawa riang. Raka merasa puas. Ia berhasil memiliki 2 istri, satu sah di mata negara, satu sah di mata agama, menurut tafsir sempit mereka. Ia yakin Nadia tidak tahu apa-apa. Lagi pula, selama ini Nadia memang sibuk bekerja dan tidak pernah ikut mencampuri urusan keluarga. Pasti dia cuma ngambek karena ulang tahunnya kelupaan, kata Raka sambil tertawa kecil pada Anjani. Nanti aku beliin tas mahal, juga luluh lagi dia. Anjani ikut tertawa. Asal jangan sampai dia tahu tentang kita aja. Bisa meledak, Bang. Raka mengangkat bahu dengan percaya diri. Tenang aja. Nadia nggak segila itu. Mobil sewaan mereka tiba di depan gerbang kompleks perumahan elit. Satpam tampak ragu ketika melihat wajah Raka dari dalam mobil. Maaf, Pak. Boleh tahu keperluan ke rumah Ibu Nadia? Tanyanya. Raka tertawa kecil. Loh, saya suaminya. Rumah ini kan rumah saya juga. Satpam tetap menunjukkan ekspresi kebingungan. Maaf,
Pak, penghuni rumah itu sudah berganti minggu lalu. Pemilik baru sudah mulai merenovasi. Saya tidak melihat Ibu Nadia sejak 2 minggu lalu. Raka mengerutkan kening. Apa maksudnya? Rumah sudah ganti pemilik. Satpam tampak tak nyaman. Maaf, Pak. Saya hanya menyampaikan informasi yang saya tahu. Semua surat izin dan kepemilikan sudah dikirim ke pengelola kompleks juga. Rumah itu sudah bukan atas nama Bu Nadia lagi. Jantung Raka berdegup kencang. Ia melirik Anjani yang mulai panik, dan Bu Retno yang langsung membuka kaca jendela. Apa-apaan ini? Kami tinggal di situ. Bawa saya ke rumah itu sekarang juga. Mereka turun dari mobil dan berjalan tergesa ke depan rumah. Tapi yang mereka dapati bukanlah pemandangan yang akrab. Seluruh perabot rumah telah berganti. Tembok dicat ulang. Tanaman hias baru berjejer di taman depan. Jendela-jendela terbuka lebar, dan dari dalam terdengar suara musik Jepang pelan, klasik dan halus. Sangat berbeda dari suasana yang dulu mereka kenal. Ketika mereka mencoba membuka pagar, pagar itu terkunci digital dengan sistem baru. Seseorang keluar dari dalam rumah. Seorang wanita Jepang berambut pendek. Ia tampak sopan tapi tegas. Maaf, Anda siapa? Raka mendekat dengan wajah kesal. Kami penghuni rumah ini. Maksud saya, kami tinggal di sini sebelum pergi umrah. Apa ini rumah Bu Nadia? Wanita itu tersenyum sopan. Kami pembeli rumah ini. Nama saya Keiko. Rumah ini sudah sah atas nama suami saya dan saya sejak seminggu lalu. Semua proses legal sudah selesai. Raka seperti dipukul keras di dada. Ia mundur setengah langkah. Bu Retno tiba-tiba berseru, "Tunggu. Berarti, Nadia, menjual rumah ini tanpa bilang sama kita? Mana bisa?" Keiko tampak tidak nyaman. Saya rasa kalian bisa bicara langsung dengan Bu Nadia. Tapi mohon maaf. Ini sekarang sudah rumah kami. Kami mohon tidak berdiri terlalu lama di depan pagar. Kami punya bayi. Dan perlahan, pintu ditutup. Kunci digital berbunyi, klik. Sore itu menjadi awal dari kehancuran mereka. Tak ada rumah untuk pulang. Tak ada koper yang bisa dibawa masuk. Semua barang pribadi Raka, Bu Retno, bahkan beberapa barang Anjani yang dulu mereka simpan diam-diam di gudang, semua hilang. Tidak ada yang tersisa. Raka mencoba menghubungi Nadia. Tapi semua pesan centang satu. Nomornya diblokir. Emailnya tak dibalas. Sosial media Nadia pun lenyap, seolah dia menghapus jejak dari hidup mereka sepenuhnya. Dia gila. Nadia gila. Raka berseru di parkiran mal saat mereka duduk di bangku umum, kelelahan membawa koper mereka tanpa arah tujuan. Bu Retno tampak pucat. Dia benar-benar tega. Rumah itu kan tempat kita semua. Itu kan harta bersama. Raka menggeleng cepat. Enggak, Bu. Itu rumah atas nama dia. Semua suratnya dari dulu atas nama Nadia. Aku nggak pernah ikut andil. Tiba-tiba kenyataan menghantam lebih keras dari sebelumnya. Mereka selama ini tinggal, makan, hidup, berdiri di atas kebaikan seorang perempuan yang mereka hianati. Dan sekarang, perempuan itu mencabut semua pijakan. Anjani duduk diam, wajahnya syok. Jadi kita sekarang, gelandangan? Raka tak menjawab. Ia hanya menatap jauh ke jalan raya. Seperti pria yang baru saja menyadari betapa kecil dan rapuhnya dia tanpa kekuasaan, tanpa uang, tanpa rumah. Malam itu mereka menginap di hotel murah dekat terminal. Karena semua penginapan mewah penuh. Bu Retno mengeluh tentang kasur keras dan AC yang bocor. Anjani menangis di kamar mandi karena tidak tahan bau rokok dari kamar sebelah. Dan Raka? Ia duduk di tepi tempat tidur sempit, membuka ulang email dari Nadia, email yang tak sempat ia baca dengan serius karena amarah membutakan pikirannya. Kali ini, ia baca perlahan. Kata demi kata. Saya tidak akan menuntut apapun. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Tangannya gemetar. Ia ingat betapa seringnya ia menyuruh Nadia lembur hingga malam. Betapa ia membiarkan ibunya merendahkan istrinya sendiri di meja makan. Betapa ia menjadikan kerja keras Nadia sebagai penopang hidup mereka, tapi ia sendiri menyembunyikan perempuan lain di belakangnya. Dan kini,
semuanya dibalas tanpa satu kata kasar pun. Dibalas dengan keheningan dan kehilangan total. Pagi harinya, Raka mengontak beberapa teman untuk mencari tempat tinggal. Tapi kebanyakan menolak membantu. Ada yang diam-diam sudah tahu kabar pernikahan sirinya. Ada yang berbisik bahwa Nadia kini dihormati sebagai perempuan kuat yang menyapu bersih racun dari hidupnya. Nama Raka rusak. Image Bu Retno sebagai ibu mertua pengatur ikut hancur. Anjani, ia mulai berpikir untuk kembali ke rumah orang tuanya. Karena ia tidak pernah menyangka hidup jadi istri kedua akan sekejam ini. Sementara itu, Nadia sedang menyeruput kopi pagi di apartemen mungilnya, sambil memandang langit Jakarta dari lantai 12. Ia membuka laptop dan mulai menulis ulang portofolio bisnisnya, menyusun rencana untuk ekspansi kecil. Tak ada kemewahan yang menonjol, tak ada gincu mahal, tapi ada satu hal yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Kendali atas hidupnya, atas tenangnya pagi hari, atas senyumnya sendiri. Senja baru saja turun di Jakarta, langit menggurat jingga kemerahan, memantul di jendela apartemen kecil Nadia. Ia duduk di ruang tamu mungilnya, menikmati keheningan sambil menyeduh teh melati. Musik klasik mengalun pelan dari speaker Bluetooth. Aroma kayu manis dan buku-buku tua memenuhi ruangan, bukan aroma kemewahan, melainkan aroma kehidupan yang jujur. Saat itulah ponselnya berdering. Nama Raka muncul di layar, terpampang jelas. Nadia tidak langsung menjawab. Ia menatap layar selama beberapa detik, lalu menyesap tehnya. Tenang. Jernih. Ia tahu telepon ini akan datang. Cepat atau lambat. Dan kini saatnya telah tiba. Dengan gerakan perlahan, ia menyentuh ikon hijau. Halo. Suara di ujung sana terdengar langsung meledak. Kamu gila ya, Nadia? Kamu jual rumah tanpa bilang-bilang? Kamu sadar nggak kalau aku, ibu, dan Anjani nggak punya tempat tinggal sekarang? Kamu gila atau apa? Nadia tak langsung membalas. Ia menunggu. 1, 2, 3 detik. Saat sunyi itu sudah cukup menusuk, barulah ia bicara. Aku sadar, Raka. Aku sangat sadar akan semua yang kulakukan. Sama sadarnya seperti kamu saat memilih merayakan ulang tahun istri sirimu di Mekah, di hari yang sama dengan ulang tahunku, tanpa sekalipun mengucapkan selamat padaku. Raka terdiam. Suara napasnya terdengar berat dari seberang. Nadia melanjutkan dengan tenang, tak tergoyahkan. Kamu tahu, Raka, aku sempat berpikir mungkin aku terlalu dingin, terlalu sibuk, terlalu kaku sebagai istri. Tapi kemudian aku sadar. Aku bukan istri yang buruk. Aku hanya bukan istri yang bisa kamu kontrol seenaknya. Suara Raka terdengar lagi, lebih rendah, tapi masih penuh kemarahan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Nadia, kenapa kamu harus bawa semuanya sejauh ini? Kamu sengaja bikin kami jadi gelandangan? Nadia tertawa kecil, bukan sinis, lebih seperti seseorang yang akhirnya bisa melihat semuanya dari puncak gunung setelah mendaki begitu lama. Gelandangan? Kamu tahu siapa yang gelandangan sebenarnya? Raka? Orang yang kehilangan arah hidup. Yang tak bisa bertanggung jawab. Yang bernaung di rumah orang lain tapi merasa berkuasa. Yang mengkhianati, lalu berharap dimaafkan tanpa harus membayar harga. Itu kamu. Rumah itu milikku. Atas namaku. Dari hasil kerjaku. Tiap ubin, tiap jendela, tiap sentimeter taman belakang, aku yang bayar. Tapi kalian hidup di dalamnya seperti raja dan ratu, seolah aku hanya pelayan yang kebetulan juga tinggal di sana. Raka mulai bicara lagi, nadanya penuh tekanan. Aku suamimu, Nadia. Kita masih terikat secara hukum. Kamu nggak bisa. Kamu sudah melepas hak itu saat kamu menikahi perempuan lain secara diam-diam. Potong Nadia cepat, tajam, tapi tetap tenang. Kamu melanggar kepercayaan, martabat, dan komitmen. Jangan harap masih bisa menuntut hak sebagai suami sementara kamu sendiri melupakan kewajibanmu. Di ujung sana, hanya hening. Suara napas tertahan. Aku nggak akan menuntut. Aku juga nggak akan menyeret kalian ke pengadilan agama, meski aku bisa. Aku hanya mencabut apa yang selama ini jadi alasan kalian bisa hidup dengan nyaman.
Kamu pikir hidup ini tanpa konsekuensi? Setiap pengkhianatan, Raka, punya harga. Dan sekarang, kamu mulai mencicilnya. Suasana di seberang tak bersuara. Nadia tahu, kalimat-kalimat itu bukan hanya terdengar, tapi mengendap. Perlahan, menyayat ego Raka yang selama ini merasa di atas angin. Lalu suara pelan terdengar. Kamu kejam, Nat? Nadia mengangguk, meski tahu Raka tak bisa melihat. Mungkin. Tapi kamu lupa satu hal. Kejamku ini hanya sebesar kejam kalian selama bertahun-tahun. Aku hanya menyajikan kembali apa yang selama ini kalian berikan, dengan penyajian yang lebih elegan. Aku tidak pernah balas memaki. Tidak pernah menjelekkan kalian ke orang lain. Tidak pernah mengadu. Aku hanya melepaskan kalian dari hidupku. Itu saja. Raka terdengar lemas. Bahkan tak mampu berteriak lagi. Jadi, ini benar-benar akhir. Nadia terdiam sebentar. Ia menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota mulai menyala. Angin sore membawa aroma nasi goreng dari jalan bawah. Akhir, Raka? Tidak. Ini bukan akhir. Ini awal, bagiku. Telepon berakhir dalam keheningan. Nadia menatap layar beberapa saat, lalu menghapus nomor itu dari kontaknya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak menangis setelah pertengkaran. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penyesalan. Hanya kelegaan. Seperti seseorang yang akhirnya melepas beban batu besar dari pundaknya, setelah bertahun-tahun membawanya mendaki. Ia menyandarkan kepala ke sofa, memejamkan mata. Sebuah pesan suara masuk beberapa menit kemudian, dari Raka. Ia tak membukanya. Ia hanya menandainya sebagai dibaca, lalu menghapusnya. Selesai. Esok paginya, Nadia bangun lebih awal. Ia mengenakan blus sederhana dan celana bahan. Wajahnya segar, tidak lagi kusam seperti saat masih tinggal di rumah mewah itu. Tidak ada mata sembab. Tidak ada kerutan cemas. Ia tersenyum pada dirinya di cermin kecil kamar mandi apartemen. Lalu melangkah keluar menuju hari barunya. Dunia yang tak lagi memaksa dirinya menjadi istri baik-baik, yang selalu tersenyum dalam luka. Dunia di mana ia cukup menjadi Nadia, perempuan yang memilih dirinya sendiri, dan akhirnya menang. Pagi itu, matahari Jakarta menyelinap lembut di sela-sela tirai apartemen lantai 12. Udara segar dari balkon kecil menyapa wajah Nadia yang berdiri di sana, sambil menggenggam secangkir kopi hitam. Tak ada aroma parfum mewah, tak ada langit-langit kristal, tak ada pelayan rumah sibuk berlalu lalang. Tapi di wajahnya, tampak ketenangan yang tak pernah ia miliki bahkan di rumah megah yang dulu. Hari-harinya kini dimulai tanpa teriakan, tanpa sindiran mertua di meja makan, tanpa ketegangan karena kehadiran suami yang lebih sering dingin daripada hangat. Hanya dirinya sendiri, keheningan, dan lembaran hidup yang benar-benar baru. Sudah hampir 2 bulan sejak rumah itu dijual. Sejak ia melepas semuanya. Pernikahan yang hampa, mertua yang penuh racun, dan kehidupan pura-pura yang nyaris menghancurkannya perlahan. Kini, ia tidak punya siapa-siapa di sekitarnya, dan justru karena itu, ia merasa lebih utuh dari sebelumnya. Nadia mengisi hari-harinya dengan sederhana. Ia kembali menekuni kecintaannya pada dunia kuliner yang dulu terkubur di balik pekerjaan kantoran dan tanggung jawab rumah tangga. Di apartemen kecilnya, ia membuka dapur online yang ia beri nama, Dapur Sendiri, nama yang terdengar sederhana, tapi syarat makna. Ia mulai dari nol, membuat akun media sosial, mengambil foto sendiri dengan pencahayaan alami, menjawab pesan pelanggan satu persatu. Tapi hasilnya luar biasa. Banyak pelanggan terpikat oleh pendekatan personal dan cerita jujurnya. Mereka bukan hanya membeli masakan, mereka membeli energi positif dari seorang perempuan yang berani berdiri sendiri. Tak perlu modal besar. Tak perlu bantuan suami. Tak perlu restu mertua. Yang dibutuhkannya hanya satu hal, keberanian untuk menjadi dirinya sendiri, apa adanya. Setiap malam, Nadia membaca buku. Kadang novel, kadang buku filsafat ringan. Ia belajar menyendiri tanpa merasa kesepian. Ia menulis jurnal harian, mencatat rasa syukur, merenungi luka lama, dan menuliskan mimpi-mimpi baru yang perlahan ingin ia wujudkan. Sesekali, ia keluar dengan sahabat lamanya,
orang-orang yang dulu sempat ia abaikan karena tekanan rumah tangga yang mengurungnya. Ternyata, dunia tidak pernah tertutup untuknya. Ia hanya perlu melangkah keluar dari pagar besi yang dulu dibangun oleh orang-orang yang seharusnya mencintainya. Dalam satu pertemuan dengan sahabatnya, Maya, Nadia sempat menceritakan semuanya. Maya menatapnya dengan mata berkaca. "Kamu hebat, Nat. Aku nggak tahu apakah aku bisa setegar kamu kalau di posisi itu." Nadia tersenyum, menggenggam tangan sahabatnya. "Aku juga nggak tahu aku bisa, sampai akhirnya aku harus. Kita semua punya titik hancur, tapi kadang dari situ juga kita akhirnya tumbuh." Raka sempat menghubunginya lagi, tapi hanya sekali. Kali itu, bukan dengan amarah, melainkan dengan suara berat dan penuh penyesalan. Ia meminta maaf, mengaku salah, meminta kesempatan kedua, berjanji akan memperbaiki semuanya. Nadia mendengarkan tanpa memotong, lalu menjawab dengan suara lembut, seperti ibu menenangkan anak kecil yang menangis. "Maaf, Rak. Tapi kesempatan kedua bukan untuk kamu. Itu untuk aku. Kesempatan untuk hidup tanpa kamu. Dan aku sedang menjalaninya sekarang." Setelah itu, tidak ada lagi pesan. Tidak ada lagi gangguan. Ia benar-benar bebas. Bu Retno dikabarkan tinggal sementara di rumah keponakan jauh. Anjani pulang ke orang tuanya di Bogor. Raka dikabarkan mencoba memulai bisnis kecil-kecilan dengan pinjaman teman, tapi tak berjalan lancar. Rumah tangga sirinya pun dikabarkan renggang. Tapi Nadia tak peduli. Bukan karena ia ingin mereka menderita, bukan karena ia ingin mereka hancur, tapi karena mereka bukan lagi urusannya. Ia sudah selesai. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik membasahi jendela apartemennya, Nadia menulis di jurnalnya. "Aku tidak menyesal menjual rumah itu. Tapi aku lebih lega karena akhirnya aku juga menjual ilusi. Ilusi bahwa aku dicintai. Ilusi bahwa aku diterima. Ilusi bahwa pengorbanan akan selalu berbuah manis. Sekarang, aku tak punya rumah sebesar dulu. Tapi jiwaku lebih lapang. Aku tak lagi punya keluarga besar yang berpura-pura menyayangiku. Tapi hatiku tak lagi penuh luka. Aku bahagia. Bukan karena balas dendam. Tapi karena akhirnya, keadilan menyeimbangkan segalanya. Bukan aku yang menghukum. Aku hanya memberi ruang bagi kebenaran untuk bekerja. Dan hasilnya adalah ini. Sebuah hidup yang tak lagi bergantung pada siapapun. Hanya aku. Dan itu cukup." Nadia menutup jurnalnya, meniup lilin aroma lavender di samping tempat tidur, lalu berbaring dengan senyum kecil. Esoknya, ia bangun pagi dan membuka pesan dari pelanggan barunya. Sebuah tawaran kerjasama dari kafe lokal yang ingin menjual menu dari dapur sendiri. Langkah baru pun dimulai lagi. Hari berganti, minggu bergulir, bulan menyusul. Dan Nadia terus berjalan. Tak terbebani masa lalu. Tak dibayangi kemarahan. Tak dikendalikan rasa bersalah. Ia bukan pahlawan. Bukan tokoh yang sempurna. Ia hanya perempuan biasa yang pernah terluka dan memilih sembuh. Dan kini, ia tahu satu hal yang tak pernah diajarkan dalam rumah tangganya dulu. Cinta sejati pertama adalah pada diri sendiri. Dan begitu cinta itu tumbuh, tak ada yang bisa mengambilnya. Tak Raka. Tak mertua. Tak siapapun. Aku bahagia tanpa mereka. Bukan karena aku menang. Bukan karena mereka kalah. Tapi karena aku akhirnya kembali pada diriku sendiri. Dan ternyata, di sanalah rumahku yang sebenarnya.